Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, selamat pagi Bapak Ibu wali murid yang akan mendaftarkan putra-putrinya untuk mendaftar peserta didik di SMP Negeri Kabupaten Nganjuk tahun 2021. Pada video kali ini kita akan belajar bersama mengenai cara atau panduan video PPDB, penerimaan peserta didik baru SMP Negeri tahun pelajaran 2021-2022 Kabupaten Nganjuk. Nah, alamatnya nanti yaitu di ppdb smpn nganjukkap.go.id. Nah, ini alamatnya, bisa dibuka lewat Chrome, bisa lewat Mozilla, bisa lewat laptop, bisa lewat HP, atau mungkin di warnet, dan sebagainya. Pastikan juga nanti koneksi internetnya jika menggunakan laptop di rumah, koneksinya juga harus lancar. Nanti setelah linknya dibuka, tampilan halaman awalnya seperti di sini, seperti ini. Jadi langkah awalnya nanti kita harus registrasi dulu. Tapi, sebelum kita registrasi, kita harus pastikan dulu bahwa sudah mulai jadwal registrasi atau belum. Untuk registrasi akunnya, nanti dimulai pada tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan 2 Juli 2021. Nah, jika diklik registrasi, registrasi nanti diklik, kemudian kita baca dulu, ada petunjuknya. Semua data harus sesuai dengan akta kelahiran dan kartu keluarga. Isian lintang dan bujur akan menentukan jarak rumah ke sekolah tujuan, menggunakan titik koordinat nanti. Perubahan data hanya diperbolehkan 1 kali. Setelah kita kirim nanti, ada 1 kali perubahan data, kemudian kita coba isi nanti, ketik nama sekolah tujuannya, sekolah asalnya, dari SD mana, kemudian SNISN-nya, kemudian NIK siswa. Ada keterangan di sini, khusus untuk sekolah dalam Kabupaten Nganjuk. Jika data tidak ditemukan, silahkan isi form di bawah, nanti ada isiannya. Untuk sekolah dari luar Kabupaten Nganjuk, silahkan isi form di bawah. Jadi di luar Kabupaten Nganjuk nanti akan mengisi formnya di bawah. Nah, jika data ditemukan, nanti nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, dan semua data yang di sini nanti akan muncul. Nah, tinggal mengecek saja datanya sudah sesuai atau belum. Jika belum sesuai, nanti disesuaikan dengan akta, dengan KK, nomor induk siswanya yang dari sekolah, dari surat keterangan hasil ujian SKL-nya. Nah, kita contohkan nanti misalkan kita pengisiannya yang dari luar Kabupaten Nganjuk misalkan. Nanti seperti ini contoh isiannya. Nah, untuk lintang dan bujur. Nah, di sini beberapa ada yang tanya biasanya. Prosesnya gimana cara mencarinya? Nah, kita pelajari bersama. Kita bisa buka lewat Google Map. Nah, kita cari Google Map atau kita buka alamatnya di google.co.id/map. Ini linknya. Nah, kita cari rumah kita nanti di sebelah mana. Misalkan di sini, nanti diklik 1 kali, klik. Nah, nanti akan muncul seperti yang kotak di bawah ini. Nah, nanti ada keterangan lintang dan bujurnya di bawah. Atau bisa juga diklik 1 kali lagi. Jadi setelah diklik, muncul kotak di bawah, di sini. Kita klik 1 kali lagi, asalkan sesuai dengan yang kita klik pertama tadi, kita klik, nanti akan muncul lintang dan bujur, warna biru di sini. Tanda ini adalah tanda di mana letak rumah kita. Nah, lintang dan bujur ini nanti akan menentukan jarak
rumah kita ke sekolah tujuan yang akan kita pilih. Kurang lebihnya seperti itu untuk alur singkatnya pencarian lintang dan bujur. Nah, jika sudah sesuai, data-datanya sudah sesuai, nanti diklik kirim, kemudian diklik OK. Nah, ada keterangan registrasi sukses, nanti ada keterangan username dan password, ini digunakan untuk login nanti. Dan juga otomatis ada unduhan registrasi. Nah, di sini. Atau bisa langsung cetak saja, cetak akun pendaftarannya. Nah, jika sudah mencetak atau sudah registrasi, nanti berikutnya yaitu di login, menu login dan melengkapi data. Kita klik login yang di atas ini, kemudian nanti ada jenis akun, ini nanti diklik, dipilih akun siswa, kemudian username nanti menggunakan nick, password yang ada di registrasi tadi, akun pendaftaran. Kemudian isi captcha, kemudian klik login. Tampilannya nanti akan seperti ini, data siswa, ada beberapa data yang harus diupload berkasnya, yaitu akta kelahiran atau surat keterangan lahir, kartu keluarga atau surat keterangan domisili, surat keterangan lulus dari sekolahnya, dari sekolah SD-nya, kemudian surat keterangan titik koordinat domisili. Dan nanti jika sudah diupload, ada keterangannya 100% di sini, kemudian ada preview. Nanti bisa diklik, nanti akan lebih besar. Kemudian jika salah pilih file misalnya, nanti tinggal pilih file ulang, nanti data yang lama akan otomatis berubah menjadi data terakhir yang kita upload. Kemudian ada di bawahnya yaitu menu update data jika memang ada data yang belum sesuai. Nanti kita cek ulang, jika memang ada yang belum sesuai nanti disesuaikan dengan akta, dengan KK, kemudian diklik update. Hanya satu kali saja. Jika data sudah sesuai, nanti berikutnya yaitu proses pilih jalur. Yang pertama kita contohkan yaitu jalur prestasi perlombaan. Nah, nanti kita klik pilih jalur yang di atas ini, kemudian jika pendaftarannya ini sudah dibuka, nanti tanggal 17 Juni sampai 18 Juni, nanti kita klik pilih jalur yang di bawah sini. Kemudian kita pilih jalur prestasi hasil perlombaan. Nah, kita klik di sini. Nah, nanti pilih prestasi yang dimiliki, disesuaikan tingkat provinsi, tingkat kabupaten, juara berapa, beregu atau individu, nanti akan muncul skornya juga. Kemudian setelah dipilih prestasi yang dimiliki, memilih sekolah tujuan dan upload piagam atau sertifikat penghargaan yang menunjukkan bahwa prestasi yang dimiliki saat ini untuk yang digunakan untuk daftar. Kemudian klik daftar dan klik OK. Nah, di sini ada bukti pendaftaran. Nah, nanti harus dicetak di sini sebagai bukti bahwa mendaftar di sekolah tujuan. Nah, misalkan salah pilih sekolah, nah, atau mungkin pindah ke sekolah lain, nanti kita tinggal klik batalkan pendaftaran yang di sini, kemudian menghubungi. Nah, pembatalan pendaftaran harus melalui persetujuan admin sekolah tujuan. Nanti silakan menghubungi nomor HP yang tertera pada sekolah tujuannya, yang ada pada bukti pendaftarannya.
Jalur berikutnya yaitu prestasi rata nilai 4 mata pelajaran. Alurnya hampir sama. Pilih jalur yang di atas. Kemudian jalur prestasi yang di bawah ini ada keterangan pilih jalur. Kemudian jalur prestasi rata nilai 4 mata pelajaran ini. Yang bawahnya nanti diklik pilih jalur. Kemudian kita memasukkan nilai 4 mata pelajaran dari surat keterangan lulus dari sekolah dasar. Nanti nilai matematika berapa, nilai IPA, nilai PKN, nilai bahasa Indonesia, nanti jumlahnya sudah otomatis dan ratanya sudah otomatis. Kemudian pilih sekolah tujuan. Kemudian daftar, klik daftar, kemudian klik OK. Nah, bukti pendaftaran tetap harus dicetak sebagai bukti bahwa mendaftar di sekolah tujuan tersebut. Proses pendaftaran pembatalan sama seperti tadi, harus menghubungi sekolah tujuan. Untuk jalur afirmasi, prosesnya sama, pilih jalur yang di atas, kemudian jalur afirmasi yang di bawahnya, yaitu pada pendaftarannya yaitu pada tanggal 23 Juni sampai 24 Juni 2021. Nanti pilih jalur, kemudian memilih sekolah tujuan, dan mengupload surat keterangan tidak mampu atau berkas yang sesuai. Kemudian klik daftar, klik OK. Nah, ada keterangan bahwa jalur afirmasi sudah terdaftar. Jadi, cetak bukti pendaftaran harus tetap dilakukan. Berikutnya, contoh untuk mendaftar jalur perpindahan. Nah, alurnya sama, pilih jalur yang di atas, kemudian jalur perpindahan, yaitu pada tanggal 29 Juni 2021 sampai 30 Juni 2021. Nanti dipilih jalurnya, kemudian pilih sekolah tujuan, dan upload surat penugasan. Nah, surat tugas orang tua, bahwa orang tuanya pindah pekerjaan. Kemudian klik daftar, kemudian klik OK. Nah, cetak bukti pendaftaran harus tetap dilakukan sebagai bukti bahwa sudah memilih sekolah tujuan tersebut. Sedangkan yang terakhir yaitu contoh jalur zonasi. Alurnya sama, pilih jalur yang di atas ini. Kemudian pada jalur zonasi nanti akan dibuka pada tanggal 3 Juli 2021 sampai 5 Juli 2021. Atau mungkin jika ada perubahan jadwal nanti silahkan dicek jadwalnya pada masing-masing jalur. Kemudian pilih jalur. Nah, untuk jalur zonasi hanya memilih sekolah tujuan saja. Kemudian klik daftar, kemudian klik OK. Nah, kemudian bukti pendaftaran di sekolah tujuan dicetak. Untuk pengumuman, nah kita harus perhatikan dulu yang ini. Nanti diklik pengumuman, kemudian kita cari nama sekolah tujuan kita yang didaftarkan tadi, kemudian lihat detail. Nah, kemudian kita cari di mana kita daftar jalurnya, misalkan di perlombaan atau rata 4 mapel. Misalkan di zonasi, kita klik, nanti akan muncul nomor pendaftaran, nama, jaraknya, terus umurnya berapa, kemudian status pendaftarannya. Nanti ada keterangannya ini, silahkan
pelajari, silakan dibaca, atau lebih gampangnya status mendaftar itu datanya sudah lengkap. Jika sudah muncul di sini, status pendaftaran di sini, jika datanya sudah muncul sebagai statusnya sebagai mendaftar, datanya sudah lengkap dan sudah diverifikasi oleh SMP tujuan. Nah, jika statusnya mendaftar. Sedangkan jika lulus seleksi, itu sudah diterima di sekolah tujuan, tinggal daftar ulang saja. Nah, apabila tidak muncul, datanya di sini tidak muncul, berarti siswa tersebut tidak lolos. Atau bisa juga ditolak oleh SMP tujuan. Atau bisa menghubungi kontak person admin sekolah yang tersedia pada menu pengumuman. Nah, untuk cabut pendaftaran bisa dilakukan dengan cara menghubungi admin sekolah tujuan. Nah, sebelum jadwal seleksi dilaksanakan. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Ada informasinya, nanti silahkan dibaca ulang lagi untuk mengeceknya. Nah, sekarang untuk proses daftar ulang. Status pendaftarannya sudah berubah atau belum? Nah, ini sudah lulus seleksi. Nah, jadi kita sudah harus daftar ulang. Caranya bagaimana? Nah, kita login. Setelah login kita pilih jalur, diklik. Kemudian kita cari daftarnya kita di mana. Misalkan di zonasi, nanti kita klik. Nah, kemudian bukti pendaftaran ada di sini. Ada keterangan status pendaftaran diterima sebagai siswa baru. Kita tinggal klik daftar ulang. Kemudian klik OK. Kemudian cetak bukti pendaftarannya. Nah, kurang lebihnya sekilas mengenai proses PPDB SMP Negeri di Kabupaten Nganjuk, kurang lebihnya seperti itu. Jika ada yang ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar atau mungkin menghubungi pihak SMP atau panitia dari sekolah tujuan masing-masing. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.